Panda, 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 panda. I got broads in Atlanta. Just took the lean in the family. Credit cards and the scammers. Hitting the licks in the band. Legacies. Halo teman-teman, balik lagi sama saya Lindo. Jadi di video kali ini saya akan mengerjakan tugas kuliah ya. Tugasnya adalah tugas pertemuan ketiga untuk mata kuliah pemrograman berorientasi objek atau PBO, di mana tugasnya adalah membuat sebuah aplikasi ya yang untuk menghitung volume persegi panjang dengan menggunakan konsep OOP, dan aplikasi tersebut harus menggunakan GUI ya, jadi nggak CLI. Oke, jadi ini udah diberi contoh ya untuk tampilannya, adalah ada hitung volume persegi panjang, kemudian ada label panjang lebar tinggi, cell volume, dan lain-lain. Terus ada G-text field ya untuk masukin input, ada button, dan ada G-label. Oke, jadi untuk membuat sebuah GUI ya di NetBeans atau di Java, kita harus membuat sebuah yang namanya G-frame ya. Jadi kita di sini ada G-frame form ya. Nah, di sini kita buat yang namanya kita buat persegi panjang volume gitu ya. Kita kasih nama kelas apa namanya? G-frame-nya seperti ini aja, persegi panjang volume. Oke. Nah, di sini udah muncul ya pop up seperti ini. Jadi kita harus membuat sesuai ya. Jadi pertama kita buat titelnya dulu di sini. Oke, kemudian kita ada panjang, ada tinggi, ada lebar ya, terus ada tinggi. Terus kita harus buat juga yang namanya input ya. Input, kemudian ada input lagi. Terus kita perlu button. Oke. Terus kita ada perlu label lagi ya untuk oke, seperti ini. Kemudian kita sedikit rubah ya, kita sesuaikan dengan ini, hitung volume persegi panjang ya. Kita rubah teksnya, hitung volume persegi panjang gitu ya. Oke, kita center ya, kita arahin ke center. Nice. Oke, terus ini kita agak panjangin karena input ya, main. Oke, button tidak perlu sepertinya. Oke, untuk label juga kita buat ganti ya, panjang, kemudian ini kita lebar gitu ya, kita ganti juga tinggi. Terus di sininya adalah hasil volume. Kemudian di sini ya, oke. Terus kita harus buat ke samping supaya rata ya. Oke. Oke, kita panjangin dikit. Nah, oke, ikut semua. Di buttonnya kita rubah juga teksnya. Kalau di button, nah teman-teman juga bisa langsung rubah di sini ya teksnya. Misalkan hitung ya, hitung. Oke, kita cek hitung label tempat hasil volume. Oke, di sini kita kasih nama hitung. Sorry, dan di sini di teks ya. Oke, terus di sini kita kosongin aja karena nanti bakal jadi output kita ya. Oke, ini juga kita hilangin teksnya. Oke, oke, setelah seperti ini, teman-teman juga harus merubah nama variabelnya ya, karena ini masih default variabelnya. Yang pertama ada glabel. Ya, ini kalau teman-teman mau rubah silahkan ya. Cuman saya akan merubah yang penting-penting aja. Di sini ada text field. Caranya adalah change variable name ya. Ini adalah panjang input ya namanya, nama variabelnya ya. Kemudian ini adalah lebar input. Lebar input. Terus ini juga kita rubah jadi tinggi.
Oke, terus button kita rubah juga jadi hitung. Ini nggak usah, terus yang ini hasil ya. Hasil output. Seperti itu, jadi kita naming variabelnya yang kita pakai aja, karena yang ini kita nggak rubah-rubah nantinya, atau kita proses dalam sebuah function nantinya ya, maksudnya. Oke, habis itu kita bisa review di sini, jadi nanti bakal seperti ini tampilannya ya, hitung persegi panjang ya. Oke, kemudian teman-teman harus membuat sebuah function. Sebenarnya teman-teman bisa langsung di source code, cuman biar gampang, teman-teman bisa dihitung ya. Jadi ketika kita klik hitung, itu harus ada proses yang dilakukan, gitulah intinya. Jadi di sini kita klik event ya, event terus action, action perform. Ya, nah di sini udah muncul ya di sini. Jadi nanti kita akan buat sebuah variabel dan lain-lain di dalam hitung performance ini ya. Kita balik lagi ke desain, kita cek apakah ada yang kurang sesuai dengan contoh yang ada ya. Oke, panjang lebar tinggi, hasil volume, oke, sudah semuanya. Jadi kita tinggal membuat functionnya ya. Namun di sini ada satu hal lagi, jadi harus menggunakan konsep OOP atau Object Oriented Programming ya. Jadi kita nggak boleh langsung menghitungnya di dalam function ini ya. Jadi misalkan panjang volume persegi panjang itu kan rumusnya panjang kali lebar kali tinggi ya, kalau nggak salah. Ya semoga aja nggak salah. Kemudian kita nggak boleh langsung hitungnya di sini. Jadi kita mesti buat kelas gitu ya. Oke, pertama kita akan buat kelas dulu ya untuk menghitung perseginya ya. Kelas udah hitung volume gitu ya. Di sini kita buat kelas gitu ya. Kemudian di sini kita set. Oke. Oke. Ini tidak perlu. Oke, terus di sini kita mesti buat sebuah kelas ya. Sebuah function. Kita kasih nama plot aja karena kita akan bermain dengan plot ya. Kemudian kita buat hitung nama functionnya, hitung volume persegi gitu ya, karena ini kan persegi. Terus kita buat seperti ini ya. Terus kita harus buat sebuah input ya atau argumen, ada panjang gitu ya, lebar, ada tinggi. Oke. Oke, kemudian kita harus return. Returnnya adalah kita akan mengembalikan nilai perkaliannya, jadi P kali L terus kali T. Terus kita tutup. Oke, jadi seperti ini kelasnya ya. Jadi nanti akan kita panggil kelas ini dengan kelas yang hitung volume persegi. Volume persegi panjang. Ya, seperti itu. Oke, di sini adalah kita udah buat kelasnya, jadi nanti kita tinggal panggil. Kemudian kita harus membuat sebuah variabel ya untuk di sini. Jadi di to do ini kita hitung action performance, jadi hitung ini akan nge-link ke button yang ada di sini. Jadi pertama kita harus buat sebuah variabel dulu, panjang gitu ya. Panjang, terus lebar, terus tinggi, terus hasil. Oke, kemudian kita define ya, panjang itu sama dengan plot, terus yes, kita harus ambil plot dari input, panjang input ya, panjang input dot get text. Yap, ini. Jadi panjang input ini adalah nama variabel yang udah kita buat sebelumnya ya di navigator tadi. Cuman kalau teman-teman mau cek ada di sini ya.
Nah, ini nih variabel. Ada panjang input, ada panjang, terus ada panjang tinggi input, ya, terus ada lebar input. Jadi, kalau misalkan benar nanti ya, tulisannya bakal hijau seperti ini. Jadi, maksudnya adalah float value of, jadi dia akan nge-parsing, ya, karena by default itu kalau misalkan pakai GFrame itu si datanya itu string, jadi kita harus convert dulu data yang di input itu ke dalam sebuah float. Oke, lanjut, kita akan buat bentuk yang lebar juga. Terus ada ininya adalah lebar input, ya, terus get text, oke, terus kita tinggi float, terus value, kemudian tinggi input get text. Oke, get text ini adalah mengambil input yang dimasukkan oleh user. Oke, selanjutnya kita udah buat variabelnya ya untuk mengambil data. Selanjutnya kita harus hitung ya, berarti kan hitung. Kita hitung di sini hasil ya, hasil variabel hasil. Kemudian di sini kita panggil dulu di atas ya, namanya adalah hitung. Kemudian oke, sorry, kita panggil dulu kelas hitung volumenya di sini ya, hitung volume, terus nama ininya adalah hitung, new hitung volume gitu ya, kemudian kita kasih kurung, boom, terus hitung adalah hitung dot volume persegi panjang, terus ini kita buat panjang, terus ininya lebar, kemudian ininya tinggi. Oke, kita tutup. Kemudian kita harus menampilkan output kan ya, berarti kita mesti menampilkannya ke hasil output. Kita hasil, terus output ya, dot set text. Nah, stringnya ini karena ini adalah float, terus kita kalau mau nampilin di hasil output ini, kita harus convert dulu ke dalam string. Jadi kita langsung parsing aja di dalam ini, string value of ya. Terus di sini kita hasil. Oke, seperti ini. Oke, kita akan coba tes ya. Jadi ini adalah string value of hasil. Oke, jadi seperti ini. Jadi untuk menghitung sebuah volume persegi panjang, kita menggunakan OOP. Jadi kelas, kita harus membuat kelas dulu ya untuk menghitungnya. Dan selanjutnya kita baru mendapatkan hasilnya. Oke, selanjutnya kita akan coba tes ya untuk merunningnya. Teman-teman bisa klik running atau F6 ya untuk tesnya ya. Oke, di sini udah muncul ya, yang udah kita buat sebelumnya tadi. Misalkan kita buat input panjangnya 5, lebarnya 5, tingginya 5, gitu ya. Hasil volume persegi panjangnya adalah 125, gitu ya. Kemudian kita coba 10, ininya 5, 250 ya. 10 kali 5, 50, 50 kali 5, 250. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi oke, setelah itu kita juga bisa ekspor si GUI-nya ini ke dalam sebuah aplikasi yang bisa kita jalankan ya. Jadi kita close dulu ini. Terus teman-teman harus klik yang ini ya, yang build ya. Di sini clean and build ya. Jadi ada proses. Nah di sini otomatis dia akan membuat sebuah file yang namanya .jar ya, di disk pertemuan 3.jar. Jadi teman-teman tinggal search aja ya di dokumen, urus NetBeans Project pertemuan 3 disk. Nah, ini. Jadi di sini ada file yang namanya pertemuan 3 jar ya. Jadi nyesuaiin namanya sesuai dengan yang project gitu ya. Oke, jadi kita coba buka. Oke, barusan ada sedikit problem teman-teman. Jadi problemnya adalah namingnya ya. Namingnya sebelumnya udah dipakai. Jadi kita ganti naming, kemudian
habis itu kita tinggal create and build ya tadi ya, yang gambar palu ini. Ya, tadi kan kita udah bisa eksekusi di sini. Terus kita ke folder yang tadi ya, ke dokumen, kemudian ke NetBeans project, terus di disk ya. Nah, di sini udah kita ganti namingnya sesuai. Terus kita klik-klik 2 kali ya. Nah, ini adalah aplikasi yang udah kita buat. Jadi seperti ini. Jadi kita coba masukin 5, 5, 5. Nah, ini adalah hasil volumenya 125. Jadi seperti itu ya untuk membuat sebuah GUI untuk menghitung sebuah volume persegi panjang. Jadi harusnya sudah sesuai dengan tugas yang diminta ya, adalah menggunakan konsep OOP. Kita menggunakan OOP untuk menghitung volumenya. Terus aplikasinya juga GUI ya. Oke, jadi pertama kita harus buat dulu desainnya ya menggunakan JFrame. Kemudian habis itu kita buat source code-nya ya atau function-nya. Pertama kita buat kelas di sini untuk menghitung volumenya. Kemudian di sini kita buat sebuah function dimana untuk mengambil data ya, mengambil input, kemudian juga menampilkan outputnya seperti itu. Jadi gitu aja untuk video kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan ya. Sekian dari saya. Terima kasih.